Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, tak lupa saya panjatkan puji dan syukur saya hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa dapat berkumpul di ruang Zoom masing-masing. Salawat serta salam tak lupa saya aturkan dan saya panjatkan kepada baginda Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad SAW, sang bapak revolusioner dunia yang telah membawa umat Islam dari alam kegelapan ke alam terang benderang yang kita rasakan pada malam hari ini. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Pengaruh Campur Alkohol dan Pertalite terhadap Performa Mesin sebagai Studi Pengembangan Bahan Bakar Alternatif, yang disusun oleh Darman, yang pertama, yang kedua Laude Ikhlas Khairullah Yunus, yang ketiga Ahmad Fadil Ibrahim, dengan program studi Teknik Mesin Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Latar belakang: sektor transportasi di Indonesia menghadapi tantangan signifikan akibat peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang berdampak pada konsumsi bahan bakar fosil dan lingkungan. Data menunjukkan pertumbuhan kendaraan bermotor sebesar 5,3% pada tahun 2021, mencapai 133 juta unit. Merespons situasi ini, pemerintah dan industri telah mengambil langkah-langkah strategis. Pertamina meluncurkan Pertalite dengan RON 90 pada tahun 2015, menawarkan alternatif bahan bakar berkualitas lebih tinggi. Sementara itu, penelitian tentang campuran alkohol bensin sebagai bahan bakar alternatif menunjukkan hasil positif, termasuk potensi peningkatan efisiensi mesin dan pencampuran emisi. Upaya ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mitigasi dampak lingkungan, sambil mendukung ketahanan energi nasional. Metodologi penelitian ini mengkaji pengaruh campuran alkohol pertalite terhadap performa mesin kendaraan bermotor menggunakan metode eksperimental dengan sepeda motor 4 tak 110 cc dengan 3 jenis bahan bakar yang diuji, yaitu pertalite murni E0, campuran 5% alkohol E5, dan campuran 10% alkohol atau E10, menggunakan ECU standar dan ECU programmable. Langkah-langkah yang digunakan dalam pengambilan data: yang pertama, persiapan alat dan bahan; yang kedua, pengujian driving cycle sebanyak 5 kali untuk setiap jenis ECU. Pengukuran waktu dan berat bahan bakar di setiap pengujian. Konsumsi bahan bakar, validasi hasil dengan pengujian ulang, analisa variasi untuk keandalan data. Instalasi pengujian. Kita bisa lihat bersama bahwa garis panel menunjukkan ke arah motor. Saya akan menjelaskan ECU programmable dan standar. ECU programmable dan standar berfungsi sebagai otak daripada fuel pump, yang memberikan perintah kepada fuel pump untuk menyemprotkan berapa mili per detik semprotan bahan bakar yang digunakan. Speedometer digital berfungsi sebagai untuk mengukur laju kendaraan pada saat menggunakan map driving cycle. Tangki modifikasi dan fuel pump. Kenapa di sini kita memakai tangki modifikasi? Supaya mudah pada saat penimbangan bahan bakar yang digunakan pada saat pengujian menggunakan map driving cycle. Kenapa menggunakan timbangan digital? Untuk mengetahui berat bahan bakar yang digunakan pada saat awal pengujian dan akhir pengujian. Stopwatch digunakan untuk mengetahui berapa menit pada saat menggunakan map driving cycle. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan, penggunaan campuran alkohol pertalite pada jenis ECU memiliki pengaruh signifikan terhadap konsumsi bahan bakar dan performa mesin. Penambahan alkohol cenderung meningkatkan konsumsi bahan bakar, kemungkinan karena nilai kalori yang lebih rendah dibandingkan pertalite. ECU programmable umumnya menunjukkan konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi dibandingkan ECU standar, terutama untuk campuran pertalite E0 dan alkohol 95% E5, namun konsumsi tetap sama untuk alkohol 90% E10. Meskipun menjadi peningkatan konsumsi bahan bakar, penggunaan ECU programmable dapat memberikan keunggulan dalam hal performa dan fleksibilitas. Faktor eksternal seperti suhu lingkungan dan kondisi mesin juga mempengaruhi hasil pengujian penelitian ini.
memberikan wawasan penting mengenai pengembangan bahan bakar alternatif dan optimalisasi sistem kendali mesin untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja kendaraan bermotor. Meskipun perlu mempertimbangkan trade-off antara peningkatan konsumsi bahan bakar dan potensi peningkatan performa yang ditawarkan. Hasil penelitian di sini kita bisa lihat bersama perbandingan pemakaian bahan bakar antara eco standar dan eco programmable dengan 3 jenis bahan bakar. Untuk eco standar, untuk pemakaian 2 jenis bahan bakar yaitu Pertalite enol dan alkohol 95%. Untuk eco standar dia lebih rendah dibandingkan eco standar. Eh, lebih rendah eco standar dibandingkan eco programmable. Untuk pemakaian bahan bakar E10, untuk 2 jenis eco, kedua-duanya pemakaian bahan bakarnya sama. Itu saja mungkin penjelasan dari makalah saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.